Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers di penghujung akhir tahun 2025. Seperti biasa nih guys, kita bakal bikin video kompilasi dari 5 sepatu favorit yang gue pilih untuk tahun 2025 ini. Dan basically sebelum kita mulai, gue pengen say thank you buat kalian yang udah nemenin kita di tahun 2025 ini. Gokil banget pertumbuhan subscriber kita, udah sampai ke angka 60.000. Thank you buat kalian semua. Dan tahun 2025 ini kita udah nge-review banyak banget sepatu, dari yang sneakers lokal, dari yang sneakers internasional, sepatu basket, sepatu running. Dan di video kali ini basically gue harus pilih 5 sepatu aja yang menurut gue paling menarik dari sneakers internasional guys. Ntar edisi lokalnya ada, edisi basketnya juga bakal gue siapin di video berikutnya. Dan susah banget sebenarnya buat milih cuma 5 dari sekian banyak sepatu yang kita bahas, tapi ya tetap harus milih sih. And without further ado, let's check it out and stay tuned. Yang pertama di sini ada sepatu Nike Spiridon, dan ini adalah sepatu yang gue tuh dulunya dapat di tahun 2024 akhir gitu, Desember, dan sampai sekarang ternyata sepatu ini masih bisa bertahan jadi salah satu sepatu yang gue favoritin. Dipakainya tuh enak banget, entah meskipun ini sepatu dengan teknologi yang bisa dibilang klasik, tapi cukup menarik. Dan ternyata gue juga demen banget untuk pakai sepatu ini secara daily. Termasuk salah satu sepatu yang biasanya gue juga demen colorway yang kalem, yang nggak aneh-aneh gitu, tapi ternyata ini lumayan sering gue pakai gitu guys. Teknologi zoom yang ada di sepatu ini bisa dibilang cukup unik, dimana kalau kalian lihat bagian outsole-nya, di sini ada bagian yang timbul, dan tepat di bagian dalamnya di sini ada teknologi zoom yang memberikan kenyamanan ekstra sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Dan basically secara toolingnya itu cukup mirip kalau dibandingkan sama yang versi Cactus Jack yang sempat gue review juga, tapi di sepatu ini insole-nya itu berasa lebih mewah guys. Kalian bakal dapet PU insole yang tebel kayak gini, dan pastinya juga membantu secara kenyamanan waktu gua pakai sepatu ini. Asli secara looks-nya juga Nike Spiridon ini tuh klasik banget, super Y2K, meskipun warnanya silver kayak gini, tapi menurut gue tuh tetap masuk buat dipakai secara daily. Dan gue ngerasa ini sih jadi salah satu sepatu yang keren banget, terutama di tahun 2025 ini guys. Selanjutnya ada sepatu dari On Running, dan ini salah satu sepatu yang paling sering gua pakai di tahun 2025. Which is ini adalah On Cloud 6 yang edisi Coast, dan gua udah sempet review yang versi klasiknya, atau versi bukan versi klasik sih, versi standarnya yang lebih firm secara keseluruhan build sepatunya. Dan versi yang Coast ini tuh enak banget guys, karena kalian tuh bisa injek bagian belakangnya kayak gini, dan terus tinggal selop aja gitu. Secara material lebih tipis, buildnya lebih kayak movable secara keseluruhan, dan ini tuh bisa banget kalau kalian pengen pakai sepatu ini tanpa kaos kaki. Makanya kadang kalau gue lagi bingung gitu ya milih sepatu apa saking banyaknya, enak gue milih sepatu ini gitu, yang simple aja, nggak ribet, langsung pakai tanpa kaos kaki, tinggal masuk dan udah dipakai daily juga. Menurut gue ini jadi salah satu sepatu yang sangat-sangat compatible gitu guys. Teknologi cushionnya yang pakai implementasi cloud di bagian bawah sepatunya, menurut gue sih kalau dibandingkan sama yang versi Cloud Tilt, emang ini tuh berasa sedikit lebih tipis, sedikit lebih firm, tapi balik lagi secara functionality, secara looks-nya bisa dibilang ini juga punya desain yang lebih minimalis dan lebih versatile secara keseluruhan guys. Dan di bagian bawahnya gue juga suka, di sini ada implementasi speedboard-nya yang ini juga pastinya bakal ngebantu secara kenyamanan waktu gue menggunakan sepatu ini. Dan gue tuh ngerasa sepatu dari On ini adalah salah satu sepatu yang sangat-sangat dipikirin secara fungsionalitasnya, karena mereka ngelihat ini jadi sepatu yang buat orang mungkin yang pengen langsung tinggal pakai sepatu aja, nggak perlu ribet gitu ya. Secara lacing pun mereka juga udah mikirin gitu, ini nggak perlu ditali sama sekali, pakai bahan yang elastis kayak gini, dan berasa mantep aja secara keseluruhan. Paling-paling kalau dibedain sama yang versi On Cloud 6 yang versi reguler, dari sisi build-nya On Cloud 6 yang versi reguler itu kayak lebih mencengkram, lebih nyaman dari sisi fittingnya. Cuma balik lagi secara fungsinya sendiri, kalau yang On Cloud 6 itu ya tetap kalian tak akan ngedapetin struktur di bagian belakang sepatunya dan nggak bisa langsung selop, ataupun gue saranin juga lebih enak kalau pakai kaos kaki di sepatu On Cloud 6 versi reguler. Kalau yang ini sih buat yang ya pengen langsung masuk aja gitulah guys.
Selanjutnya di sini ada sepatu Adidas Climacool 4D, dan ini menurut gue sepatu Adidas paling futuristik di tahun 2025 ini guys. Awalnya gue tuh agak-agak galau ya milih sepatu ini ataupun sepatu EVO-SL, tapi ternyata gue lebih sering pakai ini secara daily, jadi ya udah gue nobatin Adidas Climacool ini yang gue jadiin sebagai sepatu favorit gue di tahun 2025 ini. Dan modelannya emang kelihatan futuristik banget, full materialnya 4D semua, dari bagian atasnya, bagian cushionnya, bagian outsole, semuanya single layer material aja. Dan itu yang bikin sepatu ini kelihatan unik gitu. Dan enaknya sepatu ini tuh juga bisa dipakai tanpa kaos kaki, dan malahan gue lebih rekomenin pakai sepatu ini tanpa kaos kaki dibandingkan sama pakai kaos kaki, karena waktu kita sempet nyoba dulu buat masukin kaki ke dalam tuh jadi susah banget gitu kalau pakai kaos kaki. Secara kenyamanan sih menurut gue biasa aja ya, nggak bisa dibandingin sama modelan kayak Boost ataupun sama teknologi foam yang ada di lininya Adidas. Menurut gue sih ini berasa sedikit lebih firm, sedikit lebih stabil, tapi tetap ngedapetin feedback dari implementasi 4D yang ditawarkan. Buat gue sih udah cukup banget untuk pemakaian daily, dan secara keseluruhan pakai sepatu ini tuh lebih ke arah sisi looks-nya dan juga practicality-nya yang enak aja gitu. Kelihatan futuristik tapi juga tinggal slop aja, gak perlu pakai kaos kaki. Dan gue saranin juga buat kalian tertarik sama sepatu ini harus upsize sih, karena fittingnya berasa sempit banget, tapi kalau upsize juga sebenarnya sepatunya looks-nya jadi kelihatan gede. Ya buat gue itu trade off yang masih tetap oke lah. Next, yang keempat ada sepatu New Balance 991 V2, dan New Balance yang satu ini gua nobatin. Jadi sepatu New Balance paling worth it di tahun 2025 yang gua beli guys. Secara kalau kalian tahu harga retailnya, sepatu ini tuh retailnya di 4,5 juta. Tapi gua akhirnya bisa ngedapetin sepatu ini dengan harga diskon. Gua beli di angka 2,5 juta aja, dan gua ngerasa kepotong 2 juta tuh worth it banget itu untuk bisa ngedapetin sepatu yang satu ini. Made in UK coy, made in UK, kualitasnya gokil, material yang dipakai asik, dan gue tuh seneng banget sama build sepatu yang kelihatan minimalis dan slim aja gitu di bagian sisi depan sepatunya. Kayak build-nya tuh slick banget dan enak buat dilihat gitu guys. Meskipun secara kenyamanan kalau dibandingkan sama New Balance 990 V6, implementasi teknologi cushion yang ada di sepatu ini tuh berasa kayak lebih ceper, lebih low profile, dan gak setebel versi 990 V6. Tapi ya baik lagi, buat dipakai daily juga tetap berasa nyaman aja secara keseluruhan. 991 V2 ini pakai teknologi dari gabungan antara fuel cell, absorb SBS, dan juga NCAP yang berasa oke aja sih kalau dipakai buat daily guys. Dan fun fact-nya juga, seri 991 V2 ini jadi salah satu sepatu penerus dari sepatu yang dulunya sering dipakai Steve Jobs. Ini sih buat gue salah satu New Balance yang worth it banget lah. Makanya enak gue pilih sepatu New Balance ini jadi salah satu sepatu favorit gue di tahun 2025 ini. And last but not least guys, dari sekian banyaknya sepatu, rasanya nggak afdol kalau gue nggak masukin sepatu ini dalam top 5 list sepatu favorit gue. Di sini ada sepatu Jordan 4 Undefeated, dan gue tahu sih tahun ini gue tuh banyak banget ngekop Jordan. Dari yang seri Jordan 1 aja gue ngekop 2, Chicago Low, terus ada Black Toe juga, terus Jordan 4 pun juga kita ngekop yang versi White Cement, salah satu sepatu favorit gue juga. Tapi ini guys, jadi salah satu sepatu yang gue tuh nggak pernah ngebayangin bisa megang atau bisa punya sepatu ini gitu. Yang dulunya kalau kalian ngikutin persnikeran, ini sepatu yang dulunya harganya itu 200 jutaan lebih karena saking limitednya, saking langkanya. Dan sekarang di tahun 2025 sepatu ini di restock ulang sama Nike, dan harga resellnya jadi di 6 jutaan aja. Gue nggak bilang 6 juta itu harga yang murah atau gimana, tapi kalau ngelihat dari 200 jutaan ke 6 juta itu juga rasanya kayak susah banget untuk nggak ngelirik ke sepatu ini gitu. Colorway-nya bisa dibilang ikonik banget, warna olive-nya, terus ada off-white di bagian bawah. Dan buat kalian yang nggak tahu juga, Jordan 4 jadi salah satu sepatu Jordan yang gua favoritin banget. Sangat-sangat bisa dipakai daily, looks-nya juga cakep, mau dipaduin sama celana-celana yang jeans ataupun celana yang modelan cargo juga masih masuk. Dan mengingat dari nilai historinya, sepatu ini yang dulunya dibikin limited cuma 72 pair aja, sekarang bisa gua pegang kayak gini, ya pastinya ini jadi salah satu sepatu yang gua favoritin banget di tahun 2025.
And that's about it guys, 5 sepatu favorit gue di tahun 2025 ini. Dan buat kalian yang penasaran sama edisi sepatu basket ataupun tar brand lokal yang bakal kita bikin, pastikan kalian subscribe aja di YouTube channel Naksir Sneakers. Gue juga penasaran apa sih 5 sepatu favorit kalian di tahun 2025 ini, karena tahun 2025 menurut gue adalah tahun yang tepat banget buat kalian untuk jadi sneakerhead, karena sekarang rilisan-rilisan yang hype itu bisa dibilang harganya juga udah sangat-sangat lebih terjangkau dibandingkan dengan beberapa tahun ke belakang. By the way, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, dan thank you so much juga buat kalian selalu support channel Naksir Sneakers. See you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace. Budget 2026, wah.